Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah. Saya dari Bangkalan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan IPA, Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang makam air mata Rato Epo di Madura. Makam air mata Rato Ibu ini terletak di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, hanya berjarak 11 km dari kota Bangkalan, menjadi gerbang masuk Pulau Madura. Makam ini terletak di puncak bukit kecil dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Ratu Ibu ini adalah seorang wanita yang bernama Syarifah Ambami. Wanita keturunan Sunan Giri ini seorang istri yang sangat patuh dan taat, mencintai suaminya yang bernama Raja Cakraningrat. Raja Cakraningrat adalah seorang raja yang diagungkan oleh masyarakat Madura saat itu. Raden Cakraningrat memimpin Madura pada tahun 1624 atas perintah Sultan Agung dari Mataram. Raja Cakraningrat mempunyai kepandaian dan tenaga yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Maka Sultan Agung Mataram membutuhkan jasa Raja Cakraningrat untuk membangun Mataram. Ratu Ibu sering ditinggal oleh suami tercinta. Perasaan sedih pun melanda Ratu Ibu. Walaupun istri seorang raja, tapi hati Ratu Ibu adalah seorang wanita biasa. Hampir siang malam, beliau sedih karena ditinggal suaminya bertugas ke Mataram. Ratu Ibu memilih untuk bertapa ketika perasaan sedih mengguncang dirinya. Dalam kuasa agar suaminya tetap sehat dan agar kelak 7 turunan bisa menjadi pemimpin di Madura. Hingga suatu hari saat Raja Cakraningrat pulang ke Madura, perasaan Ratu Ibu senang, berbunga-bunga. Selain senang karena suaminya pulang, Ratu Ibu juga bercerita dirinya bertapa dan berdoa agar 7 turunan menjadi pemimpin Madura. Namun bukannya rasa senang atau pujian yang keluar dari ucapan Raja Cakraningrat, justru kemarahan dan kekecewaan. Raja Cakraningrat kesal karena istrinya hanya berdoa untuk 7 keturunannya. Sebab Raja Cakraningrat ingin semua keturunannya menjadi pemimpin Madura. Mendengar hal tersebut, Ratu Ibu pun sedih dan merasa bersalah. Saat suaminya kembali ke Mataram untuk bertugas, Ratu Ibu kembali ke pertapaannya di Desa Baduran. Saat bertapa, Ratu Ibu terus menangis tanpa henti. Air matanya membanjiri tempat pertapaannya. Hal tersebut berlangsung hingga beliau wafat. Di Desa Baduran tidak hanya terdapat makam Ratu Ibu. Di sana juga terdapat makam Raja Madura dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Konon, makam raja tersebut adalah 7 turunan dari sang Ratu Ibu. Selain nilai sejarah yang tinggi, seni arsitektur pada makam dan beberapa pahatan batu di sekitar makam menjadi suasana makam menjadi sakral. Tidak sedikit pula yang datang ke tempat tersebut untuk berwisata dan berziarah. Di sekitar makam ini terdapat mata air yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cukup membayar 5.000. Peziarah sudah mendapatkan 1 botol air minum segar. Dan jangan lupa membeli beberapa oleh-oleh khas Madura seperti petis Madura, kerupuk, dan lain sebagainya. Kompleks permakaman dibagi menjadi 3 halaman yang masing-masing mempunyai gapura penghubung. Yang pertama, berpintu gerbang berunduk sebanyak 46 buah anak tangga. Yang kedua adalah halaman antara yang mempunyai gerbang di sebelah barat menuju masjid kompleks. Yang ketiga, tempat pemakaman utama para bangsawan Cakraningrat dan sekeluarga. Mitos yang berkembang di masyarakat Madura yaitu airnya dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang ada dengan cara meminum atau bahkan untuk dipergunakan mandi. Airnya bahkan dipercaya untuk mempererat hubungan selalu setia terhadap pasangannya, seperti setianya
Ratu Syarifah Ambami kepada Raja Cakraningrat. Ada juga sebagai orang yang menganggap air mata ibu sebagai alat pengolah bala atau kesialan. Air mata ibu dapat membantu orang yang tidak bisa memiliki keturunan atau mandul. Karena Ratu Syarifah Ambami merupakan wanita yang subur dan diberkati 7 turunan. Pemuda-pemudi yang sedang berhubungan atau bertunangan tidak boleh pergi ke daerah air mata ibu karena konon katanya tidak akan bisa berjodoh ke jenjang pernikahan. Mitos yang sampai ini masih berkembang yaitu dilarang buang air kecil di sekitar makam karena bisa menyebabkan hilang secara misterius. Menurut survei, sudah banyak kejadian tidak seperti mitos lainnya yang masih sedikit keraguan. Dilarang berkata kotor karena mitosnya tidak bisa berbicara atau bisu sebelum meminta maaf secara tulis dan bertahlil dengan mendoakan seluruh makam yang ada di daerah mata ibu. Di makam area mata ibu, karena memang ini adalah objek wisata religi, maka memang tidak banyak fasilitas yang akan Anda ketahui di dalam kompleks pemakaman itu sendiri. Namun, di luar area pemakaman Anda baru bisa menemukan beberapa fasilitas seperti masjid untuk beribadah, beberapa warung atau tempat makan yang menjual makanan dan minuman khas Madura, toko souvenir, penjual bunga untuk berziarah. Selain itu, untuk parkir juga tidak perlu khawatir karena di tempat ini telah disediakan parkir yang memadai untuk kendaraan bermotor dengan biaya yang murah. Kamar mandi umum juga disediakan di luar area komplek pemakaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.